Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Enoknese, SPD SD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Jombang. Kali ini untuk memenuhi tugas 1.1a.8 koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran diartikan sebagai proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidik adalah penuntut. 2. Setiap anak lahir dengan memiliki kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Ketiga, pendidik ibarat petani dan murid ibarat aneka biji yang hendak ditanam. Keempat, kodrat dunia anak adalah bermain. 5. Pendidikan yang menghamba pada murid. 6. Penumbuhan budi pekerti. Pendidik adalah penuntut. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. 2. Setiap anak lahir dengan memiliki kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Ini berarti pendidik bertugas untuk menuntun siswa menebalkan kodrat yang masih samar itu agar menjadi manusia yang berbudi baik, menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. 3. Guru ibarat petani dan murid ibarat biji tanaman. Ibarat seorang petani, saat menanam padi hanya bisa melakukan pemupukan, pengairan, dan perawatan pada padi. Jika pupuk, air, dan perawatannya baik, maka hasil padi juga baik. Tapi petani tidak bisa mengubah kodrat padi menjadi jagung. Keempat, kodrat dunia anak adalah bermain. Dalam pendidikan dan pengajaran, guru bisa menggunakan permainan sebagai sarana belajar yang menyenangkan. Kelima, pendidikan yang menghamba pada murid. Menghamba dalam artian kata, yaitu guru dengan tulus ikhlas mendidik siswa seperti anaknya sendiri. Keenam, penumbuhan budi pekerti. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Siswa dilatih untuk mampu mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial. Keluarga merupakan tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersembunyinya pendidikan yang sempurna baik anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam penumbuhan karakter baik anak. Refleksi. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah memperoleh modul ini? 3.
Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Anak yang lahir di dunia itu diumpamakan seperti sehelai kertas, belum ditulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Pembelajaran dilaksanakan secara klasikal, tanpa mempertimbangkan keberagaman kebutuhan belajar siswa. Guru lebih mendominasi pembelajaran. Tolak ukur keberhasilan pembelajaran adalah nilai yang diperoleh siswa dari tes akademik. Siswa dituntut untuk memenuhi target capaian belajar agar memenuhi syarat naik kelas. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 1. Sebagai guru, harus tahu setiap anak memiliki kodrat yang masih samar. Tugas guru adalah menuntun agar siswa mampu memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Kedua, pembelajaran berpusat dan berpihak pada anak. Guru hanya memfasilitasi kebutuhan anak yang beragam sesuai dengan bakat dan minatnya. Pembelajaran tidak lagi mengacu pada kebutuhan guru untuk memenuhi tuntutan kurikulum. Yang ketiga, dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, guru harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman setiap anak memiliki potensi masing-masing. Keberhasilan pembelajaran tidak hanya pada selesainya semua tugas, melainkan melalui suatu proses yang berbeda setiap anaknya. Yang keempat adalah kodrat dasar anak adalah bermain. Jadi, guru harus menyediakan sarana permainan, memberikan kebebasan anak-anak untuk belajar sesuai dengan bakat. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1.